Law of attraction tuh. Calon presiden kita sekarang Pak Prabowo sampai Pak Jokowi pun yang meresmikan. Jadi asisten aslinya Profesor Renal Kasali PhD itu. Katanya sempat nyusun buku juga ya? Nah, Pak Renald ya. Pak Renald tahun 98 itu Piala Dunia pakai bolanya itu dari Sukabumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi dengan saya Yuda. Kita ada lagi di Demen Podcast. Oke, apa kabar Pak Indra? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Ya, luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, seperti biasa di Demen Podcast ini kita akan mengundang teman-teman yang inspiratif dan juga insya Allah memberikan kisah-kisah yang positif, menarik, sekaligus menghibur mungkin nanti ya. Di samping gue sekarang ada Kang Indra nih namanya. Ya. Kenapa dipanggil Kang? Karena asalnya dari Sukabumi atau Orang Like Sunda. Earth, orang Sunda, USA. USA apa tuh? Orang Sukabumi asli. Ya udah dulu. Orang Sukabumi asli. Ya, orang Sukabumi asli, teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah beliau ini juga sekaligus fresh graduate dari RW gua nih. Jadi gua pernah jadi RT. Nah, beliau ini RW-nya. Kemarin alhamdulillah banyak sekali memberikan kontribusi yang positif dan membangun bagi lingkungan kita Bersama-sama itu. bersama-sama. Alhamdulillah semoga menjadi amal jariah Pak Indra Amin. Buat terhadap semuanya. lingkungan itu. Ya. Baik, nggak perlu panjang-panjang, kita kenalan aja langsung dengan Kang Indra. Mungkin dari nama, profesi apa nih Kang Indra nih? Terus lagi sibuk apa nih? Ya, sahabat Demen, perkenalkan saya Indra Maulana. Saat ini satu perumahan sama Pak Yuda nih yang punya Demen ID. Saya juga sudah punya istri. Mohon maaf sama yang lain ya. Iya. Baru satu istri sama anaknya sudah 4. Anak 4, istri 1 guys. Istri 1 guys. Nggak nambah kan? Enggak sih. Iya. Saat ini sih kegiatannya ada beberapa usaha, jadi langsung aja ini. Boleh, di-spill aja guys. Siap. Yang pertama itu usaha bola sepak, bola futsal, bola voli, tapi itu bisa di custom tuh. Jadi ada logo apapun bisa ditempel di sana sebagai bagian dari promosi bagi teman-teman yang mau punya usaha, kader partai atau Bentar lagi nih pemilihan pilkada serentak. Salah satu ini sudah pesan sih. Oh gitu. Nomor berapa tuh? Janganlah ya. Belum jangan. Nah, itu bola sepak yang custom ya. Jadi namanya apa? Di bolahandmade.com. Kalau teman-teman nanti di sini ada ya, bolahandmade.com. Ya. Kemudian yang kedua ada ini sekalian saya produknya nih. Dia nih. Jadi saya sama istri nih jualan serum wajah. Serum, namanya apa? Gayana Skincare Expert. Oh, Gayana itu singkatnya apa? Gayanya Ana gitu. Gayanya saya gayanya istri kayaknya. Gayana. Tapi itu hasil istri lah ini. Serum. Jadi kalau teman-teman BPOM sudah BPOM sudah halal. Ya, halal guys. Jadi insya Allah aman. Yang wajahnya kusam, dijerawat sama. Mau glowing seperti Kang Indra? Ya. Silakan coba. Ya, serum aman lah. Yang berikutnya yang ketiga itu saya punya usaha bareng temen itu hampir setiap hari kita supply santan ke restoran Padang. Jadi ada restoran Padang yang punyanya selebgram terkenal lah Indonesia lah. Sampai resto itu digunting pitanya sama ada calon presiden kita sekarang Pak Prabowo sampai Pak Jokowi pun yang meresmikan. Pasti udah pada tahu ya. Tahu kan restoran Padang mana? Ya, termasuk di Depok. Spillnya bentuknya kayak rumah gadang, warna merah. Nanti dicek aja. Nah, kita setiap hari suplai santan ke sana. Ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa berjualan ke sana. Sejabodetabek tuh. Saat ini sih kita dikasih 4 resto. Jadi ada di Jakarta, ada Bekasi, ada
di Depok. Jakarta ada 2. Mantap, mantap. Tiap hari. Alhamdulillah, Allah kasih jalan lah. 3 guys usahanya. Nah, ya itu kegiatannya. Iya, kayak selain kemarin jadi RW itu ya. Ya. Yang cukup menguras tenaga ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, terus gimana sih cerita Kang Indra nih sampai bisa tercebur tanda kutip di dunia perwirausahaan yang alhamdulillah sukses guys. Beliau ini menjadi panutan warga sini lah. Ya mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Ini gimana sih bisa ngambil jalur jadi pengusaha di saat mungkin teman-teman yang lain berpikirnya sekolah, kuliah, kemudian cari kerja gitu. Tapi kalau Kang Indra, apa sempat cari kerja dulu apa gimana? Kerja dulu sih. Oh, kerja dulu ya? Iya. Jadi tahun 2000 itu saya lulus STM Negeri Sukabumi ini buat teman-teman yang sekolahnya di STM Negeri ya berarti kita satu lulusan tuh. Satu lulusan. Tahun 2000 lulus, kemudian langsung direkrut sama perusahaan Sanyo tuh di Jalan Raya Bogor, Pak Yuda tahu? Iya, ya, masih Depok juga. Masih Depok juga sih. Cuman sekarang ganti jadi Panasonic Kang Indra. Nah, itu diganti manajemen apa diakuisisi atau apalah. Tapi saat itu masih labelnya Sanyo. Kemudian di sana hampir rekrutannya langsung di Sukabumi. Apa iya. Jadi kakak kelas kami di STM itu mempunyai track record yang bagus, Pak, di Sanyo itu. Kemudian orang Jepangnya itu saat itu lagi booming kamera digital, Pak. Kamera digital. Nah, alhamdulillah lulusan STM itu sudah dipercaya sama orang Jepang yang ada di Sanyo itu. Kemudian mereka merekrut langsung orang Jepangnya tuh manajemennya langsung ke sekolah kami. Jadi di sana besar-besaran hampir mungkin 100 sampai 200 orang tuh langsung menempati posisi sebagai teknisi saat itu. Berarti mantap ya anak STM 1 Sukabumi. Kota Sukabumi. Yang masih sekolah di sana kalian patut berbangga nih karena ternyata sekolah kalian track recordnya bagus di dunia usaha. Mudah-mudahan bisa konsisten mempertahankan kualitas ya. Ya, tetap ya. Terus berapa tahun tuh di sana di 6 tahun. Sebagai teknisi atau teknisi ya? Teknisi karena waktu itu 2 tahun sudah jadi karyawan, kemudian tapi memang dari dulu tuh memang saya keinginan tuh pengen kuliah, Pak. Jadi gua tuh pengen kuliah banget ya saat itu. Karena itu jalan ninjanya kerja dulu ya. Kerja dulu, ngumpulin uang, kemudian sudah 2 tahun ada cukup uang, kemudian masuklah ke UGM Depok. Beda, tahu kan tuh UGM? Ada yang tahu nggak UGM Depok? Universitas Gunadarma Margonda. Ya, sama saya juga S2-nya sana. Masa depan ada di tangan kita itu. Boleh kalau itu. Mudah-mudahan Allah ya. Iya benar. Masa depan di tangan. Diraih saat ini. Saat ini ya benar. Nah itu tagline-nya tuh kamu. Itu salah satu tagline Gunadarma yang saya nggak sepakat. Nah itu nggak apa-apa. Tapi keren sih optimisnya. Ya, jadi itu di tahun 2005 saya masuk kuliah malam ya. Paginya kerja, kemudian malamnya jam 7 harus kuliah. Pulang ya jam 10 ke rumah. Itu selama 4 tahun tuh. Jadi, itu terpapar pemikiran usaha tuh dari situ? Nah, di sana sih belum keinginan. Nah, kemudian habis kuliah di sana, keluar dari Sanyo karena sudah S1. Kemudian saya dapat pekerjaan di rumah perubahan. Nah, rumah perubahan itu ownernya itu Profesor Renal Kasali PhD itu. Jadi asisten beliau salah satu profesor di UI saat itu mengajar S1 manajemen dan S1 sama S3 deh. Ya. Contekannya mungkin yang teman-teman tahu buku Change, nah itu Profesor Renal Kasali itu yang bikin tuh. Betul. Saat itu booming banget tahun 2000-an. Ya, pernah di kampus saya tuh bilang nggak usah kuliah kalau mau sukses gitu. Wah, kita kan jadi kebakar ya, apa kita nggak usah konsen kuliah ya, kita usaha aja. Tapi ya keren sih itu bukunya. Lanjut Kang Indra. Nah, kemudian itu kenal dari mana itu?
sama bisa ikutan ke rumah perubahan? Jadi di kelas malam itu memang orang-orang yang tidak yang kuliah saat itu ya, orang-orang yang tidak bisa naik grade-nya di kantornya, naik posisi jabatan. Nah, mereka karena memang kebijakan kantornya harus S1, makanya mereka kuliah. Nah, di sana gue ketemu sama teman-teman yang memang secara manajemen itu bagus ya. Jadi ada orang Pertamina, ada orang PLN, kemudian ada orang semuanya lah. Kayaknya banyak dari kementerian mereka sekolah kelas malam fokus di sana karena untuk mengejar karir yang lebih tinggi di kantornya. Nah, kemudian setelah lulus dari sana, nah salah satunya itu ada karyawannya Parenal Kasali yang saat itu lagi membuka program dari rumah perubahan itu holdingnya, kemudian salah satu usahanya yang lain adalah RKSE, Renal Kasali School for Entrepreneur. Nah, kemudian karena yang karyawan unggulan yang Parenal itu dia jadi salah satu direkturnya, kemudian gua saat itu bagian pertamanya masuk sih bagian IT karena sistem informasi kan, jadi semua mengenai termasuk kelistrikan karena STM ya, STM elektro ya. Saat itu benar-benar baru merintis rumah perubahan, jadi kelistrikan, kemudian audio kemudian termasuk jaringan internet itu gue yang develop di sana. Oh, gue baru tahu tuh kalau listrik jurusan. Kemarin kenapa masang CCTV bukan ente aja kan? Kasihan tukang CCTV nggak ada kerja, nggak bagi-bagi rezeki. Oh gitu kan Kang Indra aja, kita kasernya jadi utuh kan. lanjut. Berarti dari temen yang kuliah tuh? Ya, temen kuliah itu memang sudah kerja dan ya terus berhenti dari Sanyo ikut ke sana. Ikut ke sana IT. Kemudian karena memang ya orang kepercayaan itulah megang divisi yang IT lain. ngerti juga berarti Kang ya? IT ngerti. IT ya banyak ngerti lah. Belajar dari pengalaman lah ya. Ya karena sistem informasi kan kuliah kan. Oh iya, yang benerin. Sistem informasi. Nah, kemudian tidak lama itu Parenal. Mantap dong. Ilmu turun semua tuh. Nah, dari situlah dipaksa kayaknya. Dipaksa banyak buku manajemen karena sering ikut jalan juga kan. Kalau S1 hari Senin kalau nggak salah tuh. Kalau S3 di MMUI itu di Salemba itu S3 ngajar. Jadi kemudian beliau juga dosen terbang kan. Jadi ke beberapa kampus di Indonesia, beliau luar biasa lah. Pernah ke kampus gua juga tuh Kang. Nah, jangan-jangan lu ikut juga tuh ke Unila dulu. Oh iya. S1. Ya, pernah ke Lampung. Tapi ya itu dia dulu sih, jangan kuliah lu pada gitu. Tapi ternyata karyawannya ada yang kuliah juga. Kuliah. Ya. Nah, kemudian karena standby di sana juga kan, jadi mes di sana dikasih mes. Di UI. Enggak di rumah perumahan, Di mana sih rumah perumahan? Itu di Jalan Raya Hankam kayaknya. Jalan Mabes. Jadi Depok juga. Oh, bukan. Hankam Jakarta Timur. Oh, yang dekat Cijantung. Ya, Cijantung ya masih ke arah kanan lagi itu. Oh. Masih Jalan Raya Hankam, nanti sebelah kiri deket ini PLN tuh. Oh iya. Jalan Raya Hankam di sana ada. Gereja tuh ya, gereja yang gede tuh. Ya ke sana lagi. Geraha Cijantung ke sana lagi ya? Iya. Oh iya. Jalan Raya Hankam lah. Dekat Mabes Cilangkap itu. Izin kaki naik ya? Siap. Biar asik dikit. Siap. Benar. Nah, dari sana juga. Kemudian ada momen itu beberapa bulan setelahnya karena RKSE itu Renal Kasali for Entrepreneur, jadi ada salah satu bank, ya saya sebutin aja lah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu punya program namanya Wirausaha Muda Mandiri. Wirausaha Muda Mandiri tahun berapa ya? 2009, 2011 lah. 2011. Belum lama tuh ya? Belum lama. Wirausaha Muda Mandiri. Nah, itu belajar etiknya
Itu di rumah perubahan. Semua karyawannya tuh. Oh, bukan karyawan. Jadi Bank Mandiri Oh, punya binaan UMKM. punya binaan UMKM seluruh Indonesia. Kemudian belajar etiknya, etik dalam berwirausaha itu belajarnya di rumah perubahan. Nah, saya kebetulan karena memang harus standby, jadi kalau ada pembicara kayak Bakso Malang Caeko itu dari Malang, kemudian yang punya Sido muncul, kemudian banyak lah orang-orang Keren ya jebolannya. Iya, beliau memang ininya koneksinya banyak lah. Nah itu semua wirausaha muda yang binaan itu belajar etik di sana. Nah itu ketemulah sama anak-anak muda yang punya usaha. Ada yang laundry, ada yang bakso bakar dari Malang, ada konsultan hukum dari ininya. Sekaligus di mes-mes kan tuh ya. Nah, betul. Jadi binaan mereka. Pelatihan di rumah perubahan mengenai etik. Nah, saya karyawan di rumah perubahan sering berinteraksi sama mereka. Makan bareng, kemudian brainstorming mengenai usahanya. Wah, ternyata memang usaha itu sepertinya memang Jadi passion ya. Jadi iya. Kenapa nggak gue juga usaha gitu ya? Kenapa gue juga usaha? Kan gue yang nularin ilmunya gitu. Nah di sana lah belajar buku entrepreneur, sekaligus berguru sama Pak Renat mengenai manajemennya, termasuk di kuliah lah manajemennya. Tapi kalau entrepreneurship-nya saya belajar dari beliau, kemudian dari teman-teman yang dari binaan wirausaha muda mandiri, kemudian dari pembicara-pembicara yang memang entrepreneurship banget. Itu memang mengupas tuntas mengenai dunia entrepreneurship. Ada yang sempat nyusun buku juga ya? Nah, Pak Renat ya. Pak Renat itu memang beliau salah satu hobinya sih baca buku dan menulis buku. Hampir lebih dari 30 buku beliau sudah. Nah, sama Kang Indra juga. Ada salah satu buku yang memang saya bantu-bantu sedikit lah di buku Mielin kalau nggak salah. Mielin. Kalau teman-teman nanti mau lihat di situ ada nama Kang Indra. Nah, di belakangnya tuh Indra Maulana. Indra Maulana. In charge. bagian goda gidig ya. Nggak ada kayaknya di buku bagian goda gidig ya. Yang nanti dicek aja di buku Mielin nggak? Mielin karya Profesional Kasali PhD. Ntar dulu kita udah ngobrol banyak. Apa nih? Takutnya aus nih ada namanya Danger guys. Apa tuh Danger? Danger itu demen ginger. Jadi jahe demen ya, kita udah tua-tua gini nggak usah lah minum kopi-kopi yang manis-manis. Ini lebih sehat nih, apa jahe. Cobain Kang. Siap. Jahenya nih spesial karena yang bikin saya. Cukup ya. Ada rasa-rasa lemongrass-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas Kang. Masih panas ya. Panas guys. Kita tunggu dulu. Gua nyobain pun. Ya nanti lanjut Kang Indra. Nah dari sana mulai terbentuk keinginan untuk berwirausaha. Kemudian tahun berapa saya memutuskan bahwa gua nyebur deh gitu. Nyebur aja deh. Kayaknya memang kerja itu mungkin karena sebetulnya sih kerja itu baik ya, berwirausaha juga baik, tapi saya memilih kewirausaha karena memang sebetulnya lebih fleksibel dalam mengatur waktu, kemudian kita bisa memplot kapan mau kerja gitu, kapan mau kerja yang udah full 8 jam tapi besok bisa libur. Nah itu yang kita ngatur sendiri lah ya. Ngatur sendiri. Terus juga bisa punya karyawan ya. Ya karyawan bisa. Ya kan bisa ngasih berkah lah istilahnya. Amin. Itu dulu pertama apa dulu tuh? Itu bola.
Bola langsung ya. Bola itu kerja sama temen di Sukabumi, di daerah Cibadak, Karangtengah itu Badak. kita memberdayakan 20 sampai 25 UMKM yang bergerak di bidang pembuatan bola. Mereka kesusahan dalam memasarkan produknya. Saya sama teman saya itu bagian memasarkan, memarketingkan produknya. Karena saat itu 2015 itu belum se-hype sekarang, dunia internet marketplace itu belum ada. Jadi maaf ya, berarti lu lihat potensi dulu Kang ya. ya. Potensi, terus ada permasalahannya di mana. Nah, itu lu masuk di situ ya. Nah, saya kalau bisa jadi solusi dan bisa jadi cuan lah ya. Ya. Kalau temen ID memperhatikan tahun 98 itu Piala Dunia. Teman-teman Kang. Nah, teman-teman Piala Dunia saat itu 98 pakai bolanya itu dari Sukabumi. 98 tuh berarti di Afrika bukan sih? Prancis ya. Itu udah pakai mereka tuh. Ya, pakai bola yang bikinan Sukabumi. Oh, ya. Bukan Blitar ya, bukan. Bukan Blitar ya. Bukan 98 tuh. Tapi dimerekin Adidas. Ya, dimerekin Adidas. Itu inget banget tuh. Nah, itu orderannya banyak. Itu mau dikirim untuk Piala Dunia. Cuma memang qadarullah ya. Di sana berarti cukup naik tuh waktu itu tuh ya. Naik banget saat itu. Sekampung usaha itulah ya. Ya, itu kita membidangi 25 UMKM pengrajin bola lah di sana. Karena masih home industry kan. Tapi kalau soal kualitas itu kita bisa diadu lah walaupun masih home industry ya. Maaf, itu tuh dari karet apa dari kulit sih Kang? Dua-duanya ada, dari blader, kemudian ada karet itu blader, kemudian di bagian luarnya yang mengkilat atau enggak itu dari PVC. PVC yang buat ini apa? Bukan. Pralon. bukan. Merek lah gitu pralon. PVC, jadi bahannya itu leader kayak gitulah. PVC bagian luarnya. Kulit juga ya. Kulit PVC namanya. Bukan kulit sapi berarti bukan. Sintetis. Emang ada di sana ininya ya, apa sumber dayanya ya? Ada. Cuma memang di Kabupaten Sukabumi itu berbeda sama Depok. Kalau Depok tuh saya acungi jempol lah dalam membina UMKM ya. Keren lah. Jadi betul-betul dibantu kalau di Depok. Nah, kalau di Kabupaten Sukabumi itu mungkin karena luas banget Kabupaten Sukabumi sehingga sampai saat itu belum ada yang gemina. Padahal potensi udah masuk Piala Dunia tuh udah keren banget, internasional ya Kang. Nah, terus dari bola kemana tuh Kang? Nah, dari bola itu langsung ke ini Gayana bukan? Ya, saat itu kita masarin produk karena kan uang saat itu belum banyak juga ya teman-teman. Ya, lumayan lah. Jadi saat itu dunia kosmetik 2015 itu untuk membuat produk kayak gini tuh nggak cukup di angka 50 juta. Aduh, maaf dah. Tadi bola tuh tahun berapa? Tahun 2015. Bola? Iya, 2015. Berarti lu dari Renan Kasali tahun? Dari 2009 sampai 2014, 15. Nah, langsung lama juga ya? Iya. Berapa tahun tuh? 5 tahun? 5 tahun. 2009. Ya 2014. 2014 bola. 2014. Setahun kemudian Serum. Ya, setahun kemudian saya masih jadi agen. Jadi ada saat itu keuangan terbatas. Kemudian saya lagi-lagi kolaborasi sama temen. Jadi bikin usaha skincare itu full skincare, ada 8 produk namanya Dernalan namanya. Oh iya Dernalan. Dernalan. Gue pernah beli tuh Kang ya sekali. Ya, nah saat itu pemasaran itu masih menggunakan Facebook Ads. Nah, beriklan masih Facebook. Bukalapak tuh setelah Facebook Ads lah.
Facebook Ads, kemudian nanti Efektif tuh Facebook Ads ya dulu ya. Facebook Ads masih kita aja belum ada bank yang kerjasama saat itu. Jadi saya harus beli PayPal dulu, kemudian masuk akun Facebook, baru bayarnya pakai PayPal tuh. Nah saat itu, alhamdulillah saat itu karena bikin usaha itu hampir 300 sampai 500 juta tuh Pak. Jadi karena Modal sendiri tuh. kolaborasi Ya, gede lah Kang segitu mah 300 Ya. juta. Tanpa bank kan? tanpa bank. Tanpa bank segitu. Ya, jadi kolaborasi itu saat itu Dari bola tuh ya. ya alhamdulillah Allah kasih Jalannya. Allah kasih jalan. Karena saat itu kalau mau bikin produk hanya yang ditunjuk sama pemerintah itu hanya 4 Pak. Yang perusahaan yang namanya CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Di Indonesia itu cuma 4. Nah salah satunya itu ada di Tapos Pak. Yang itu ya. Nggak usah disebutin lah ya. Nah, Tahu lah pasti teman-teman pasti yang semuanya. besar pokoknya di. Berarti lu maklon ke dia juga. Nah Maklon pakai brand sendiri di Ernala itu, kemudian kita racik semuanya sesuai. Nah teman saya tuh yang punya keahlian untuk bisa mendevelop produk yang sesuai dengan karakteristik orang tropis, cewek tropis. Nah itu beriklan, alhamdulillah melejit ya, Lumayan tuh ya. lumayan tuh. Pakai Facebook Ads doang tuh. Facebook aja Belum ke itu apa? E-marketing online yang lainnya. belum ada kayaknya. Bukalapak Tokped. baru-baru. Tokped, Shopee belum Ah, ada. Shopee oh. belum ada dulu ya. Oh belum ada, belum. Tokped paling. Ya, Bukalapak ada, kemudian Tokopedia mulai ada. Kita berjualan di 2 marketplace itu. Nah, alhamdulillah kemudian dari situ 2015 tuh. dari Ganti jadi Gayana. Nah, ini produk Dokter Nala itu bener ada dokternya. enggak. DR Nala itu nama anaknya teman saya tuh. Nala namanya. Nala. DR-nya seolah-olah dokter gitu. Ya, itu Berarti dokternya mah nggak ada ya. Cuma buat nge-branding aja. Ya, nge-branding, Nah, itu ya. penting juga tuh guys. Karena jadi percaya ya, oh ini dokter nih. Iya. Gua Tapi tetap percaya nih. Tapi emang tetap emang ada ya, BPOM. jadi kan? kalau sudah maklon itu kita kan sudah dapat BPOM. Ini dulu Kang ya. Ya siap. Jadi kalau ada permasalahan misalkan Dari customer yang misalkan ada wajah yang gimana Bopeng-bopeng. ya dari perusahaan itu memang menyediakan dokter. Oh, iya. Dokter. Jadi nggak hanya branding tapi emang ada tanggung jawabnya guys ya. Betul. Disclaimer nih. Terus jadi Gayana tuh baru ya? Baru. Gayana ini baru karena memang Berarti udah pisah nih ya sama teman Nah. sendiri. saat itu ya tahun 2020 kayaknya. 2020 itu Pandemi lah ya. Sebelum. ya sebelum pandemi itu memang dunia skincare kalau diperhatikan itu lagi turun. Kenapa turun? Karena banyak sekali kompetitor itu yang harganya itu kita nggak masuk akal gitu. Yang penting dia turun harga dulu. Betul. Terima ya. Iya, jadi Nyamuk ya. Kita lagi di luar nih guys. Jadi emang ya, ada nyamuk dikit. banyak saingan ya, dan kita juga sudah setiap tahun juga kita punya datanya ya, gimana mempertahankan customer. Kemudian sepertinya kami membaca saat itu tren untuk jualan skincare itu saatnya Lagi lesu lah ya. ya lesu dan kita perlu turnover lah gitu. Ya emang produk siklus produk kadang gini kan. Ya, betul. Naik. Gitu. Siklusnya kita baca hanya 5 tahun, Pak. Gua sama temen tuh, bro ini gimana? 2015, 2020 ya 5 tahun. Ya 5 tahun itu udah. Cuma rata-rata sih. 5 tahun masih 5 tahun. Nah kita nggak bisa survive itu. Makanya kita habiskan produk. Kemudian, Itu bola masih jalan tapi ya. bola masih Terus sampai jalan. sekarang ya. Ya bola tuh memang sudah mungkin karena rezekinya dari awal di situ, jatuh bangun di situ, makanya itu kita juga masih membawahi beberapa pengrajin bola. Ya
go ahead aja lah. Hmm. Go ahead itu. Iya. Nah, terus juga tadi yang terakhir juragan minyak juga nih guys, Kang Indra. Minyak ini, minyak dalam tubuh. Santan ya. Santan apa sih? Iya. Dan sebenarnya sih nggak jadi kolesterol kalau nggak dimasak atau apa ya. Nah, gimana tuh ceritanya sampai? Nah, memang kalau saya kenal sama orang, Itu ya makanya saya juga tuh ya. Ya, betul. Saya kenal tuh. Tetangga Augut juga tuh kayaknya. Makanya memang nama baik beliau sering, ya kita sama-sama orang masjid lah ya. Iya. Sering kita terikat sama masjid termasuk. Mukanya kan nih air wudhu nih guys. Ini nih jarum. Jangan lupa ini. Jangan lupa selain air wudhu jangan lupa punya jarum. Nah, Dan kayak gue nih demek nih. ya enggak lah, kantung. Kenal, kemudian Allah pertemukan, disuruh bikin proposal, kasih proposal, kemudian itu saat itu tahun 2000. Lanjut. Bismillah. Sorry nih. Wah, enak ya? Oh, Enak loh, Pak. Ini bener ya? Hah? Oh, Enak terus ini. bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ya, ntar kalau ini bisa lah. Siap. Ya ada ramuan rahasianya. Insya Allah halal semua. Ya lanjut guys. Nah, Persantanan. persantanan itu saat itu Juni 2023, Pak. Juni 2023. Masih setahun ya. Ya, baru setahun. Itu baru Selegram Indonesia lah yang punya rating bagus lah menurut saya. Nah, beliau punya beberapa usaha. Nah, salah satunya itu rumah makan Padang. Pertama berarti yang di BSD. Yang nah itu yang pertama itu kita kasih kesempatan di Kemang. Kemang ada juga ya? Kemang ada, yang diresmikan sama Pak Prabowo lah. Yes, mantap. Dulu belum jadi capres tuh. Belum, masih Menteri Pertahanan ya. Si Menhan. Ya. Kemudian ke Tebet, dapat Tebet juga, Resto Tebet, kemudian Bekasi. Tiap hari tuh Kang ya, karena kalau santan kan nggak bisa harian ya. Ya, karena rendang kan dimasak 8 jam harus pakai santan kental. Ya lama-lama juga kan dia cepat basi kan. Ya, makanya armada kita sekarang tuh pakai motor listrik. Jadi motor listrik. Untuk nanti bawa pakai box drum gitu? Oh, bukan. Pakai box yang kayak Lalamove tuh. Box Lalamove yang ada aluminium foilnya dalamnya. Ya. Jadi perjalanan dari sini itu kita nggak harus cooler box ya, nggak harus. Jadi kalau teman-teman produksinya nanti tuh jam 11 malam. Jam 11 malam produksi itu datang tuh. Ya. Dari mana tuh kelapanya? Kalau kelapanya ada yang dari Tasik, ada yang dari Palembang, ada yang dari Serang juga ada. Itu kalau kelapa sih hampir ada mungkin terus. Ya setiap pekan itu menghabiskan 3.000 kelapa lah minimal. 3.000 kelapa. Seminggu guys 3.000 kelapa. Apakah kolesterol? Enggak ya. Tapi kolesterol Anda uang dari kami. Enggak guys. Yang penting olahraga. Yang penting olahraga. Atlet badminton juga guys. Ini coach gue nih, coach badminton gue nih. Ya terus. Berarti jam 1 malam udah mulai diperas apa di? Belum itu jam 11 itu. Jam 11 malam. Jam 11 malam itu batok kelapa. Nah, jam 1 itu baru proses marut baru santan. Selesai jam 4. Jam 4 teman-teman produksi selesai, nanti teman-teman dari tim delivery itu ada untuk mengantarkan ke resto-resto, dan itu setiap hari. Ya? Berarti tiap hari permintaan sama ya rata-rata? Ya kalau weekend biasanya lebih banyak. Weekend lebih banyak. Weekend kalau ada liburan sekolah, kalau tanggal merah, hari besar, ya alhamdulillah. Berarti kerja sama penyalur Bang ya? Ya. Mantap ya. Itu kerjasama sama teman juga sih. Salah satunya ada peran dari Pak Renald juga ya? Ya akumulasi lah ya.
perjalanan hidup, kemudian ketemu sama orang-orang hebat, akhirnya menemukan inspirasi dan juga keberanian. passion Karena wirausaha itu butuh berani ya Kang ya. berani Berani nyebur. berani nyebur. Bisa dikatakan begitu. Awal-awal mungkin berdarah-darah ya, maksudnya Wah, nggak segampang kita ngelihat sekarang, wih enak lu usaha ini dapat link dapat itu, tapi kan nggak segampang itu, pasti muter otak nih gimana caranya gue bisa. Tapi kadang-kadang pengusaha tuh pasti bilangnya iya aja dulu ya. Iya siap. Iya pokoknya. siap, Iya, gitu. siap. Gimana besok nih gue pikirin lagi nih. Iya, iya. Kita punya prinsip namanya ini, teman-teman, good problem. Ada kosakata namanya yang Good problem. Ya, good problem. Nah, Jadi itu kalau quotes baru ada tuh. ya good problem, pokoknya kalau ada masalah, kalau ada peluang, tapi kita nggak tahu nih apa solusinya, udah ambil aja dulu, good problem namanya. Tapi beda sama media ya. Kalau media kan bad news is good Is news. good. Kalau ini problem sih secuan. Tinggal kita gimana ngolahnya nih. Ya betul. Good Tapi ya itu ya, pertama berani dulu aja ya. berani, harus Ada berani. ada kesempatan, iyain aja dulu gitu. Iya. Besok gimana ya kita cari dulu besok. Iya, betul itu. Karena terlalu banyak mikir juga no action malah nggak tereksekusi dan itu malah menghilangkan momennya. Ya. Nah kita masuk ke tips-tips Akang nih buat temen-temen yang baru mau mulai usaha atau baru punya ide-ide atau mungkin udah mulai usaha baru-baru merintis startup, kira-kira udah mulai jatuh, mungkin dia galau atau nerusin atau enggak. Nah itu tips-tips dari Akang gimana nih, yang udah punya 3 usaha kan udah pengalaman lah. Tadi mungkin berani, kedua Nah, yang pertama sih kita Muslim lah ya. Gue Muslim, gue meyakini bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu apapun yang kita hasilkan saat ini atau kedepannya itu sudah Allah janjikan lah. Kalau untuk rezeki ya, rezeki terutama dalam, mungkin kalau rezeki pemahaman teman-teman kan uang gitu. Nah termasuk salah satu rezekinya itu Allah sudah tentukan. Makanya saya tidak merasa, dulu juga nggak merasa pintar-pintar banget sih Pak Yuda. Saya tuh sedekah aja lah, sedekah sama sholat aja lah. Pokoknya kalau ada tuh di sholat at-talaq tuh, "Umayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya itu udah lu bertakwa aja, ntar juga Allah kasih jalan gitu. Nah saya sih memaknainya, oh ya udahlah, pokoknya apapun kalau ada problem, udahlah sholat aja lah. ya guys ya, sholat, terus juga sedekah. Ya. Sedekah tuh nggak usah di saat luang dong ya. Justru di saat kita susah menyedekahkan itu, insya Allah pahalanya lebih banyak dan lebih berasa ke mental kita juga ya. Ya pokoknya sedekah itu sudah rumusnya. Ya hadisnya ada banyak, di Al-Quran juga ada banyak, sehingga kita sebagai seorang Muslim samina wa ata'na apa, udah itu udah kalau rumus ini mah ya kiblatnya kita Rasulullah aja lah. Kalau al-amin ya kita berarti dapat dipercaya, artinya jujur, amanah. Mungkin sampai tahap sekarang itu kalau usaha ya sudah running ya. Kalau ada pengambilan keputusan yang menyangkut karyawan, menyangkut gaji ya, kemudian lamanya kontrak, itu ada satu prinsip Pak yang dari dulu sampai sekarang saya yakini, bahwa setiap yang saya putuskan itu pasti ada kalimat, apakah Allah ridho dengan apa yang saya ambil keputusan ini. Itu biasanya beberapa hari itu mintalah sama Allah bahwa apakah Allah ridho dengan keputusan yang saya ambil. Dulu sama Allah ya. Ya, curhat. Kalau ada masalah ini nih, ya, mohon petunjuk ya Allah. Ya, betul. Kita aja yang bisa mengangkat ini ya. Ada quote tuh dari Ustadz siapa tuh? Podenim ya? Podenim.
Jadi Koh Denim tuh Dennis Lim. Denis Lim. Denis ya, Koh Denis. Dennis Lim. Denis. Ustadz Ganteng. Nah, Ustadz Kemarin Ganteng. baru ke Pemkot Depok. Oh iya. Iya. Wow, Maulid. Maulid ya? Oh, siapa? Oh, ibu-ibu. Wih. Tadi ada Apa satu cerita yang melekat ke saya bahwa beliau bilang mengenai rezeki ya, rezeki terutama rezeki bahwa janin di tubuh ibunya itu tuh dia dapat nutrisi dari ibunya. Ibunya mau makan cabai sekilo, apa mau sate sama tusukannya katanya. Itu sudah ditentukan rezekinya untuk si janin. Apakah si janin minta atau tidak, itu Allah kasih, Pak. Apalagi kita yang bisa bersujud, sudah bisa minta, sholat, masa nggak Allah kasih? Nah, itu Kemarin tuh dia cerita juga tuh. Jadi rezeki yang ngedatengin si janin. iya, Jadi betul Pak, betul. Nah itu yang bukan janin yang cari, janin kan nggak bisa Iya, kemana-mana janin ya. nggak bisa Rezeki kemana-mana. yang- Ya. Insya Allah emang. Ya itulah salah satu bentuk ya, tanggung jawab Allah ke kita itu. iya. Pokoknya kalau anak muda saat ini udah berbakti, pokoknya bertakwa sama Allah. Yang kedua berbakti sama orang tua. Itu udah. Itu Allah kasih jalan. Itu bukan saya yang menjamin, Allah yang menjamin. Allah menjamin. Jadi kalau lu punya masalah, teman-teman minta sama Allah tadi Ya. kayak Kak Cindra sama orang tua juga cerita minta ridhonya ya. Ya, dari Kalau ridho Allah, ridho orang tua. Betul. Kalau tentunya kan lu juga di usaha pernah lah ngalamin masalah-masalah berat gitu. Wah, iya. Nah itu tadi ya, selain tadi minta sama Allah, kemudian sama orang tua, mungkin memanage secara usaha itu gimana, Bang Kang? Ya, karyawan tetap harus dibina ya. Maksudnya kalau ada kondisi kita lagi, usaha kita lagi turun ya, kita sosialisasikan, termasuk pada saat kita lagi dapat order yang banyak, itu pun kita berilah bahwa Ada reward lah ya. karena kenapa berdagang, kenapa nggak saya karyawan aja dulu kok kayak kemarin ya, tapi memang ada salah satu hadis tuh faidah tuh, khairun nas wa anfaqum minnas. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya tuh dengan berdagang, termasuk jadi ketua RW tuh. Itu berdagang kebaikan tuh Ya, Kang Indra tuh, kebaikan. Masya Allah. Berarti lu cerita ya sama karyawan juga, ini kondisi kita gini gitu. Ya, iya, Kan ada yang transparan. karyawan nggak usah tahu biar mereka fokus ke kerjaannya gitu. Ya. Kan ada gitu. Dia telan sendiri tuh, nggak boleh gitu juga ya Kang. Sebetulnya karena memang perusahaan kita ini belum besar ya, Pak Yuda. Maksudnya kalau bola ada timnya, kemudian ini serum juga ada timnya, kalau yang santan juga ada timnya, dan itu memang belum secara korporat banget ya. Mungkin kalau sudah korporat, kemudian karyawannya lebih dari 100 mungkin hal itu bisa dilakukan. Tapi saat ini saya sama teman meyakini bahwa kondisi apapun kita harus sampaikan. Masuk kalau kita dapat order banyak, Rezeki banyak ya. kita Berbagi lah ya. rezeki, Ya tadi berbagi. termasuk bagian dari sedekah itu ya guys ya. ya Mungkin bukan sedekah sih ya. Bagi hasil lah ya. bagi hasil. Bagi Pokoknya hasil. apa yang perusahaan kasih kita kembalikan lagi ke karyawannya untuk dapat yang lebih juga dan biasanya. Terus kalau tadi dari cerita lu kan banyak tuh. Ini dapat dari teman, ini dapat dari teman. Berarti silaturahim juga perlu tuh Kang ya. Oh iya, betul. Silaturahim. Silaturahim. Kadang kita nih sumpek nih nggak, kadang kayak gue nih ya. Gue Iya, kadang gimana? sumpek nih mau ngapain gitu kan. Usaha juga ya kadang start gitu. Iya. Ya kadang main ke teman, ternyata ada jalan gitu Kang gitu. Mungkin itu juga yang lu rasain kali Kang. Iya, betul. Salah satu untuk membuka rezeki kan memang ada hadisnya itu. Ya, dari Bahwa bersilaturahmi. Silaturahim.
Ya walaupun kata silaturahim itu harus sama keluarga, tapi kalau di Indonesia kan lebih luas lah ya. Ke teman kampus, teman kita juga ada komunitas, ya kan, komunitas yang UMKM itu bisa dijadikan kita brainstorming mengenai usaha kita ke depan apa, kemudian cari solusi. Kayaknya ada gak teman-teman yang punya masalah kita pernah mengalami dan kita dapat insight dari mereka. Nah itu komunitas itu perlu untuk kita tetap waras sih sebetulnya. Jadi dalam satu kondisi, waduh saya rugi gitu, saya rugi 20 juta gitu. Kayaknya berat banget rugi 20 juta. Saat ketemu sama teman-teman satu ada yang lebih berat lagi. Baru 20 juta pusing, kita udah 200 juta gitu. Udah. Itu kadang ya, apa ya? Ya gue juga ngerasain itu ya. Kadang kita ngerasa kita orang yang paling, waduh yang paling terpuruk kayak. Ternyata temen kita ada yang lebih ini gitu. Ya kadang-kadang sih, jadi kok duka temen jadi ngurangin duka kita gitu ya. Iya. Ya itu komunitas itu perlu Pak. Agar kita update terkait misalkan ilmu tentang marketplace atau ada permasalahan yang baru, kemudian kebijakan dari pemerintah, apapun di situ, pokoknya harus selalu terikat sama komunitas lah, yang sama-sama satu circle, sama-sama satu frekuensi. Depok top dalam membina UMKM. Alhamdulillah. Nah mungkin ini juga pasti kan istri atau mungkin istri lah, anak mungkin belum. Istri waktu pertama lu berhenti dari Sanyo, pasti kan ada kepikiran lo berhenti dari Renat Kasali ke wirausaha kan? Itu ada nggak sih mungkin kecemasan atau mungkin gimana nih kita gitu? Nah itu kan maksud gua dukungan keluarga itu penting juga berarti ya Kang ya. Lu pasti kan didukung juga pasti sama istri. Ya, jadi atau sempat ada ini dulu. Ada diskusi yang alot. Ya. Yang pertama, alhamdulillah tuh gue punya istri yang apa yang gue bilang dia nurut. Oh iya. Kayak disyukuri itu. Disyukuri itu. Jangan baru satu. Jangan satu-satunya. Satu aja lah. Karena komunikasi Pak. Komunikasi penting ya buat keluarga. Penting. Jangan ditelan sendiri. Ya, komunikasi. Visi misi yang akan kita bangun 5 tahun 10 tahun ke depan tuh informasikan ke istri. Jadi saya pengen anak sini ke sini membangun bisnis tuh nanti 5 tahun 10 tahun kita mau jadi apa gitu. Nah itu sampai ke istri. Itu ke istri lo ya? Ya biar dia percaya aja. Sampai visi-misi 5 tahun gitu. Iya. Ya sampai ke arah sana karena memang dulu tuh istri kerja juga di Sanyo Pak Yuda. Oh iya. Ya udah kerja cinta bersemi di Sanyo. Ya kan cari yang lain kan enggak. Kalau ada yang dekat ngapain jauh. Tapi Sukabumi juga. Sukabumi. STM 1 juga. Oh bukan. Jadi dia pernah di Singapura, istri itu pernah di Singapura. Keren. Kerja apa? Jadi dia asisten apoteker kan Mas. Oh. Jadi, emang backgroundnya. Jadi dia suka tuh kayak gini nih. Backgroundnya emang apoteker. Bukan apoteker. Jadi dia di dunia karena mungkin asistennya apoteker, jadi mengenai kecantikan, tata rias itu seneng banget. Dia udah kerja di Sanyo, karyawan tetap, tapi pada saat anak satu lahir, saya minta sudah urus anak aja, biar bagian ngebul dapur mah biar saya aja lah gitu ya. Ya kayak istri gua tuh sebelum punya anak gue berhenti. Ya. Walaupun kadang terus gimana gua? Ya sama-sama lah ya. Tapi ya insya Allah ya itu salah satu langkah berani gue juga sih Kang. Karena ya kita dulu kan PNS, gue kan PNS ya, PNS juga masih staff dulu. Gue suruh berhenti. Ya alhamdulillah sih ini mungkin ini juga ya ketika kita menjadi satu-satunya leader buat Maisah gitu penghasilan, insya Allah Allah juga kasih rezeki kok, nggak kekurangan alhamdulillah gitu. Betul Pak. Maksudnya ketika istri kerja ataupun istri sekarang nggak kerja, alhamdulillah gitu rezeki sih
selalu ada. Selalu ada dan nggak kekurangan alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi ya berani aja gitu. Insya Allah ya tadi seperti Kang Hendra bilang ya, Allah nggak akan ninggalin kita. Ya, nggak bakalan. Pokoknya Berarti lu juga nyuruh berhenti istri ini? ya, suruh berhenti. Anak pertama lahir suruh berhenti urus. Pokoknya ya istri gue sih nurut lah ya. Alhamdulillah tuh ya. Jadi Sami nak wato nak. ya itu karena memang tanggung jawab ngasih nafkah kan kita ya. Tapi saya juga jangan sampai anak dititip ke orang. Bagi gua sendiri ya, Pak Yuda ya. Pokoknya ibu itu madrasahnya itu betul tuh. Madrasahnya anak pertama itu di rumah. Nah itu jangan sampai madrasah pertamanya ini kurang gitu, sehingga karena golden age anak kan nggak lama ya, sampai 7 tahun, makanya harus di rumah tuh diajarin yang baik-baik. Nah itu yang gua sama istri tuh alhamdulillah sepakat untuk itu. Ya walaupun kita nggak bilang yang istri kerja nggak bisa ngasih Ya, pendidikan yang baik ya. Ya. Ya mungkin waktunya bisa ngatur lebih bagus daripada kita gitu. Dulu tuh sempet ya Allah kasih rezeki ya, Allah kasih rezeki. Kita ada tuh sampai ya ini semoga ini bukan ria ya. Jadi memang kita seperti itu kalau ada penghasilan tuh dari usaha tuh orang tua istri berapa, orang tua saya berapa, nanti 3 bulan mau kemana, liburan keluarga kemana. Betul lo sampai udah catat tuh ya. Ya istri yang bagian itu. Wah, keren juga. Nah itu ya guys ya teman-teman semua. Ya minimal kita catat apa yang kita kerjakan, kita kerjakan apa yang kita catat. Ya betul. Insya Allah kalau dicatat sih Allah juga ngaminin niat kita ya. Ya betul. Ada kok di bukunya, ada filmnya, ada The Law of Attraction tuh. The Law of Attraction. Oh dulu kan mind mapping gitu ya. Ya mind mapping ada. Itu filmnya ada Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan nanti semesta mendukung itu. Ya makanya kita pikiran baik-baik aja guys. Ya, kita husnuzon aja semuanya. Ya. Insya Allah semesta mendukung. Semesta mendukung. Allah yang mendukung. Allah. Ya. Baik, mungkin tadi tips-tips udah, mungkin ini closing statement nih dari Kang Indra sebagai pengusaha, terus ayah dan imam yang baik, termasuk imam sholat juga beliau sering menjadi imam sholat, alhamdulillah guys. Enggak. Ya Insya Allah masih berantakan. Sama-sama lah kita belajar semuanya. Terus juga di lingkungan juga aktif. Jadi ini paket lengkap Kang Indra. Ganteng juga. Nah mungkin dari Kang Indra nih closing statement untuk teman-teman semuanya. Baik mungkin yang sekarang bekerja atau berwirausaha atau mungkin yang punya aktivitas lain. Dari Kang Indra apa nih? Ya. Kalau dari saya pribadi, yang pertama kalau teman-teman yang masih sekolah ya, remaja, SMP, SMA, kuliah yang belum bisa bekerja, itu bertakwa aja sama Allah, sama orang tua, udah itu, 2 itu. Kemudian kalau levelnya sudah kerja atau mau berwirausaha, selain 2 itu dipertahankan, berani aja, punya ide, ada masalah, cari solusinya kita bikin, udah go ahead aja. Ajar Pak. Pokoknya kan kita tahu nih ada masalah apa, kemudian kita cari solusinya, udah dapat solusinya, udah jalan. Jalan aja. Kalau untuk detailnya sih agak panjang Pak Yuda ya, tapi yang jelas kalau ingin jadi entrepreneur, usaha, punya usaha sendiri, itu kita harus tuliskan goal kita itu apa. Goalsnya itu misalkan saya tahun depan harus naik haji misalnya, atau umroh lah. Umroh itu kemudian bisa nge-push kita untuk bisa berjualan lebih. Tentukan goalsnya dulu berarti ya. Goalsnya dulu. Nah, goalsnya itu ya kalau bisa harus inline sama akhirat juga ya. Ya betul. Pokoknya haji
Terus Tuh. kayak mungkin teman juga nih kan. Jadi dia itu jangan doanya kaya, tapi doanya semoga 2 tahun lagi gue bisa zakat berapa ratus juta. Nah berarti kan impact-nya itu kaya. Kalau bisa zakat 100 juta berarti kan ya 97,5 ya itu kan itu penghasilan kitanya gitu. Masya Allah ya. Nah itu bisa tuh. Nah kemudian kalau ini tipsnya dari Adi Hidayat tuh. Jadi pada saat wah. Jadi saya kan dulu tuh ngasih proposal Pak Yuda ya. Pengen sama kayak rumah Padang itu, restoran Padang. Walaupun ada jalannya tapi tetap menaruh proposal itu ke banyak tempat sebagai canvassing kan. Selain resto yang sekarang, tapi kita juga canvassing ke resto-resto yang lain. Ada jenis resiko juga tuh ya. Ya kalau ini start nanti, ya ada yang restoran Padang lah. Itu canvassing, terus setiap minggu canvassing. Nah, ada satu kiat tuh, pokoknya kalau kita sudah canvassing tuh mau pulang ke rumah, sebelum pulang ke rumah ke masjid dulu lah. Masjid dulu, sholat 2 rakaat, mau tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat, dan meminta tuh sama Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar gitu ya. Setelah sholat tuh atau dalam sujud, saya sudah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan ini, aku pakai sama yang halal. Aku pergunakan kaki ini pada yang halal. Semua aku lakukan atas karenamu. Kalau memang usaha ini misalkan akan jadi rezekiku, mudahkan. Karena salah satu rezeki dalam Al-Quran itu memang harus dijemput, sehingga ada juga doanya yang ya, setelah bilang tangan sudah pakai yang halal, kaki sudah pakai yang halal, mau perintahkan aku sholat, mau perintahkan aku zakat, aku melakukan apa yang kau perintahkan, kemudian aku hanya meminta apa yang kau janjikan. Allah akan janji, dan janji Allah itu nggak pernah meleset. Dan selama ini saya melakukan itu, dan alhamdulillah, kalaupun tidak dapat, tapi ketenangan hati itu dapat ya. Nah, pokoknya saya semuanya hal apapun sandarkan sama Allah. Masya Allah. Atau ada quote juga tuh dari Ali bin Abi Thalib tuh. Jadi kalau kita kan sudah berikhtiar nih, berdoa. Kemudian doa itu nggak dijawab. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gitu bilang bahwa dia pada saat berdoa nggak dikabulkan, nggak dijawab sama Allah, dia bersyukur. Kemudian pada saat dikabul, dia juga alhamdulillah. Jadi dia meyakini bahwa apapun takdir yang Allah berikan ke dia itu yang terbaik buat dirinya. Disyukuri ya. Disyukuri. Sabar, syukur untuk Nabi ya. Ya. Baik, mungkin itu banyak sekali ini sebenarnya yang mau kita kulik dari Kang Indra. Cuman memang nanti mungkin kita buka sesi selanjutnya. Siap. Dan karena memang banyak sekali pelajaran hidup beliau yang bisa di-sharing ke teman-teman semuanya, ya semoga dari yang mungkin terbatas ini, tapi ya Masya Allah banyak sekali dari pengalaman, kemudian juga tips-tips usaha, kemudian juga quotes yang Kang Indra terapkan ke diri sendiri dan keluarga, itu juga semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Amin. Dan kita doakan sekali lagi Kang Indra dan keluarga senantiasa sukses di akhirat. Amin. Dan saya juga minta doanya ya, semoga minimal bisa menjadi seperti Kang Indra nih yang sukses alhamdulillah di
usaha sukses, lingkungan sukses, agama juga insya Allah gitu ya. Baik, mungkin demikian Kang Indra. Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama Pak Yuda. atas sharing kehidupannya nih. Semoga ya tentunya menginspirasi bagi saya pribadi ya. Yang mudah-mudahan bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini juga kita di luar mungkin ada suara-suara Dangdutan. kemudian tahu dadakan, tahu bulat dadakan. Mohon dimaafkan. Semoga ya intinya kita sama-sama sharing kebaikan teman-teman semuanya. Yep. Demikian dari kita ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.